Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 201110148. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4 sampai dengan pertemuan 6. Adapun materi keempat yaitu tentang sejarah perkembangan qawaid fikih. Pada masa sejarah ini terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase pertumbuhan dan pembentukan. Fase ini dimulai sejak masa Rasulullah SAW sampai pada tabi'in, diambil dari jawami'ul kalam Nabi yang simpel, jelas dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Gaya jawami'ul kalam ini kemudian diikuti para sahabat dan tabi'in. Kemudian fase yang kedua yaitu fase perkembangan dan pengkodifikasian. Fase ini ditandai dengan banyaknya para mujtahid yang mengumpulkan kaidah-kaidah fikih. Beberapa sumber mencatat bahwa Abu Thahir ad-Dibasi adalah orang pertama yang mengumpulkan kaidah fikih sebanyak 17 kaidah. Kemudian disusul dengan para mujtahid lainnya. Terakhir yaitu masa pemantapan dan penyempurnaan. Pada masa ini kaidah fikih dianggap mapan karena sudah banyak buku-buku yang dikodifisikan dan bisa diakses oleh semua orang. Salah satunya ditandai dengan terbitnya Majalatul Ahkam Adliyah. Kemudian pertemuan yang kelima yaitu tentang kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya atau yang biasa disebut al-umuru bimaqasidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun berupa perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut atau niat yang melandasinya. Adapun dasar hukum kaidah al-umuru bimaqasidiha, kaidah ini bersumber pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis. Selanjutnya pertemuan dari ke-6 yaitu membahas tentang kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Makna kaidah bahasa Arab artinya kemantapan hati atau keteguhan atau tetapnya sesuatu. Al-yakin dalam arti lain dapat dipahami yakni ilmu yang tidak ada keraguan padanya atau keyakinan yang sepenuhnya. Secara bahasa berarti sebuah keraguan artinya ialah keraguan dan kebimbangan tentang dua hal yang tidak dapat dikuatkan oleh salah satu dari keduanya. Prinsip-prinsip kaidah ini seperti halnya yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW yang dari Abu Hurairah yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasa sesuatu dalam perutnya lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar sesuatu atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis di atas memberi penjelasan mengenai keraguan seseorang yang sedang melakukan ibadah sholat ataupun menunggu atau duduk di masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jika dia berpikir secara logika orang tersebut posisinya masih dalam kondisi suci ataupun dalam keadaan berwudu dan orang tersebut tiba-tiba merasa ragu apakah ia mengeluarkan angin atau tidak, maka ia tetap dianggap masih dalam kondisi suci. Lantaran kondisi inilah yang telah menghilangkan keraguan dan membuat ia yakin akan kesuciannya sejak awal. Sedangkan keraguannya baru timbul kemudian. Oleh sebab itu, orang tersebut tidak perlu berwudu sebelum mendapatkan fakta berupa bunyi atau baunya. Seperti itu. Adapun macam keraguan pada kaidah keyakinan tergantung pada keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan, ada 3 macam. Yang pertama yaitu keraguan-keraguan yang berasal dari haram. Yang kedua, keraguan-keraguan yang berasal dari mubah. Yang ketiga, keraguan-keraguan yang tidak diketahui pangkal asalnya atau subhat. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat dari pertemuan 4, 5, 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada
penjelasan yang kurang sempurna. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.